Pada awal masa karirnya, Lee Han Yong sebagai hakim ini didekati oleh firma hukum yang sangat besar dan akhirnya dinikahkanlah si Lee Han Yong ini dengan putri dari CEO dari firma hukum tersebut. Nah, setelah pernikahan mereka, firma hukum ini yang berkonspirasi dengan Departemen Kehakiman memboosting karir Lee Han Yong besar-besaran sehingga mencapai karirnya yang sangat gemilang dan sangat diiri-irikan oleh rekan-rekannya. Tapi sebagai gantinya, Lee Han Yong harus memuluskan setiap kasus yang dipegang oleh firma hukum tersebut. Dengan kata lain, Lee Han Yong harus bertindak atau memberikan putusan yang tidak adil dan harus memenangkan kasus-kasus yang ditangani oleh firma hukum ayah mertuanya. Hingga suatu saat Han Yong harus kehilangan ibunya dan sebelum ibunya meninggal, ia berpesan sesuatu yang membuat Han Yong sangat-sangat menyesal. Dan akhirnya Han Yong memberanikan untuk melawan ayah mertuanya dengan cara menjadi hakim yang betul-betul memberikan putusan yang adil. Otomatis klien dari ayah mertuanya ini harus dijebloskan ke penjara. Nah, usai sidang, Han Yong langsung menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai hakim, menceraikan istrinya, dan memutuskan hubungan dengan firma besar milik ayah mertuanya. Setelah itu, rencananya Han Yong akan praktek sebagai pengacara, tapi belum apa-apa, dia sudah dijebak lagi nih oleh komplotan-komplotan yang tidak terima dengan putusannya yang terakhir tadi ya. Jadi dia dijebak seolah-olah sudah membunuh seseorang, dipenjarakan dan di penjara dia dipaksa untuk meminum sebuah pil racun yang dapat menghilangkan nyawanya. Dia sempat terselamatkan tapi akhirnya harus berakhir juga dengan cara yang lebih tragis lagi. Nah, dengan secara ajaib nih yang Maha Kuasa ketika kejadian itu memberikan suatu kesempatan kedua untuk Han Yong untuk menebus kesalahannya dengan mengirimnya kembali ke tahun 2025. Tentunya karena dia sudah pernah hidup di masa depan, dia sudah memiliki bekal-bekal informasi yang bakalan membantu dia selama berada di tahun 2025. Dan sidang pertamanya ini yang paling dia sesali, dia sudah melepaskan seorang pembunuh berantai ya. Jadi dia ingin membereskan satu persatu mulai dari kasusnya yang pertama ini. Nah, gimana sepak terjangnya Han Yong selama di tahun 2025 ini? Ikuti terus episode-episode selanjutnya.